Thumma qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama adalah an-nasihat. Ad-din yang dimaksud di sini adalah al-millah. Ad-din yang dimaksud di sini adalah al-millah. Karena ad-din itu memiliki beberapa makna dalam nusus Quran dan sunnah. Di antara makna ad-din, dia bisa bermakna al-jaza, pembalasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, al-jaza. Sebagaimana firman Allah taala, in kuntum ghayra madinin. yakni tidak dibalas. Maka di antara makna ad-din adalah al-jaza. Adalah al-jaza. Kemudian di antara makna ad-din adalah nam al-amal. Di antara makna ad-din adalah al-amal. Ya, sebagaimana ucapan sebagian ulama, kaifa tadinu tudanu. Kaifa tadinu tudanu. Bagaimana kamu beramal, maka demikian pula kamu dibalas. Kaifa tadinu, yakni amal, tudanu, yakni al-jaza. Nah, kamu akan dibalas sesuai dengan amalan kamu. Dan juga sebagian ulama menafsirkan firman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Ad-din di situ bermakna amalan. Berdasarkan penafsiran dari sebagian ulama, yakni lakum dinukum waliyadin, bagi kamu amalan kamu, bagiku amalan kamu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, lana a'maluna walakum a'malukum. Lana a'maluna walakum a'malukum. Taib, ini diantara makna ad-din. Kemudian diantara makna ad-din adalah apa? Ya, adalah al-millah, adalah bermakna agama. 6. Taib. Maka ad-din di sini bermakna al-millah, agama. Dan yang dimaksud dengan agama di sini adalah Islam dengan semua tingkatannya. Ya. Islam, iman dan ihsan. Maka ini betul-betul agama dari seluruh sisinya. Ad-din di sini adalah agama dari seluruh sisinya. 6. Kata para ulama, ad-din di sini alif lamnya bermakna istighraq, bermakna lil jins, yakni segala hal yang masuk dalam kategori agama, millah, agama Islam, itu semuanya dibangun di atas nasihat. Itu semuanya dibangun di atas nasihat. Lihat ya betapa besarnya kedudukan hadis ini. 6. Kata para ulama bahwa makna hadis ini adalah an-nasihatu imaduddin. Nasihat itu adalah tiangnya agama. Ya, nasihat itu adalah tiangnya agama. Ya. Mengapa? Dan dikhususkan bahwasanya Islam, agama millah ini betul-betul ditegakkan di atas nasihat saja, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya, bahwa agama Islam hanya dibangun di atas nasihat saja, tidak ada yang lain. Karena itulah kata para ulama menegaskan bahwa ad-din di sini adalah al-mubtada sebagaimana yang masyhur, ma'ruf, dan an-nasihah adalah khabar. Adalah khabar. Nah, dan sudah dimaklumi dalam ilmu nahwu bahwa khabar itu asalnya harus nakirah. Asalnya itu khabar harus apa? Harus nakirah atau fi ta'wil nakirah, kan begitu. Nah, namun ketika didatangkan khabar dalam bentuk ma'rifah, ya kata para ulama itu yufidu al-hasr, ya melahirkan pembatasan. Melahirkan pembatasan. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. An-nasihah khabar tapi dalam bentuk ma'rifah. Sehingga mananya apa? Bahwa agama itu betul-betul dibangun hanya di atas nasihat. Hanya di atas an-nasihah. Jelas ya? Ini sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Arafah ini nama tempat, dia ma'rifah. Dia khabar. Ya, khabar tapi ma'rifah. Maka para ulama mengatakan al-hajju Arafah, yakni bahwa haji tersebut ya imaduhu, tiangnya ya perkara terpenting yang terbesar di haji adalah Arafah. Adalah apa? Adalah Arafah. Nah, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah sama seperti al-hajju atau mirip seperti al-hajju Arafah dari sisi maknanya. Taib. Karena itulah dari sini saja kita bisa melihat betapa pentingnya hadis ini. Ketika dibatasi bahwa agama itu hanya dibangun di atas satu hal saja, yaitu an-nasihah. Yaitu apa? An-nasihah. Karena itulah Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan keagungan hadis ini, beliau mengatakan hadza haditsun 'azimus sya'ni wa 'alaihi madarul Islam. Iya. Kata beliau ini adalah hadis yang tinggi kedudukannya. Ya. Dan di atas hadis inilah Islam berputar. Yani semua ajaran Islam tidak ada yang keluar dari apa?
tidak ada yang keluar dari hadis ini. Tidak ada yang keluar dari hadis ini. Kita lihat sendiri kan? Ya, agama itu nasihat untuk siapa? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali aimmatil muslimin, wa ammatihim. Apa ajaran agama yang keluar dari 5 ini? Tidak ada. Tidak ada satupun ajaran agama dari yang paling besar sampai yang paling kecil yang keluar dari cakupan nasihat terhadap 5 perkara ini. Sebagaimana kita akan terangkan nanti, biidznillah taala. Ya, maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wa alaihi madarul Islam. Ya. Islam berputar di atas hadis ini saja, tidak ada yang lain. Ya. Kata beliau, adapun yang dikatakan oleh sekelompok ulama bahwa innahu ahadu arba'il Islam, bahwa hadis ini adalah satu dari 4 di mana Islam berputar di atas 4 hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullah fa laisa kama qaluhu. Itu kurang tepat. Balil madaru ala hadza wahdah. Ya, yang benarnya bahwa Islam itu kalau kita mau katakan bertumpu pada satu hadis, maka hadis ini sudah cukup sendirian. Tidak perlu dikatakan 3 hadis yang lain. Ya, karena kalau dikatakan Islam bertumpu pada 4 hadis, berarti 4-4-nya ini baru sempurna Islam. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah kurang tepat. Yani hadis ini saja kalau kita mau membedahnya, maka sudah masuk di dalamnya semua ajaran Islam dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Jelas ya? Ya, kata para ulama rahimahullahu taala bahwa ini disebutkan juga oleh siapa? Ibnu Al-Attar rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau menjelaskan kenapa dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa ini hadis cukup sebagai dasar ataupun landasan untuk semua ajaran Islam. Kata beliau summa hadzal hadis wa in min aujazi lafdhan wa in aujaza lafdhan lakinnahu atnabu faidatan wa makna. Kata beliau hadis ini walaupun lafadznya sangat ringkas tapi sangat padat faidah dan makna. Lianna sa'iras sunan wa ahkamis syariati usulan wa furu'an dakhilatun tahtah. Kata beliau karena semua sunnah di sini bermakna ajaran Nabi SAW. Sunnah di sini bermakna tariqah, jalannya Nabi SAW. Karena semua sunnah dan hukum-hukum syariat baik yang sifatnya usul maupun furu', ya, semua masuk dalam kandungan hadis ini. Ya. Bal tahta kalimatin minhu, bahkan masuk dalam satu kata saja di dalamnya. Yani kalaupun kita mau persempit lagi, ya, ini hadis sudah cukup menjadi dasar bagi agama Islam. Semua ajaran Islam masuk ke dalam hadis ini. Bahkan kalau kita mau lihat kehebatannya lagi, cukup semua ajaran Islam masuk ke dalam salah satu kalimat di dalamnya, yaitu apa? Wali kitabihi. Yani misalnya seandainya kalimatnya ad-dinun nasiha kemudian dikatakan li kitabihi, itu sudah mengcover semua ajaran Islam. Kenapa? Karena kitab suci inilah asalnya ajaran Islam. Li'annahu ishtamala ala umurid dini jami'an usulan wa furu'a. Karena di dalam kitab suci terkandung di dalamnya semua perkara agama, baik usul maupun furu'. Wa amalan wa i'tiqada, sifatnya perbuatan maupun keyakinan. Ya, perbuatan maupun keyakinan. Jelas ya? Nah, fa idza amana bihi wa amila bima tadammanahu ala ma yanbaghi mimma asyarna ilaihi fi an-nushi lahu faqad jama'a syari'ata bi usriha atau bi asriha. Ya, maka siapa saja yang beriman dengan kitab suci, yakni Al-Qur'an di sini yang dimaksudkan, dan mengamalkan semua kandungannya, ya, sesuai dengan apa yang kami isyaratkan sebelumnya, ya, maka dia telah menghimpun semua syariat pada dirinya. Yakni dia telah mengamalkan semua syariat. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ma farrathna fil kitabi min syai'. Ya, kami tidak menelantarkan penyebutan sedikit pun, penyebutan apapun dalam Al-Quran. Yani semuanya tersebut dalam Al-Quran. Ini menurut penafsiran sebagian ulama, ya, yang menafsirkan Alkitab di sini bermakna Al-Quran, dan ada yang menafsirkan Alkitab di sini adalah Allahul Mahfuz. Taib. Ma farrathna fil kitabi min syai'. Ya. Kami tidak menelantarkan penyebutan apapun dalam Al-Quran. Maka siapa yang mengamalkan kitab, maka dia telah menghimpun semuanya pada dirinya. Ya, kata beliau hada yaruddu ala man qala innahu rubu'ul Islam. Dan ini menyanggah pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah seperempat agama Islam. Bahkan dia adalah Islam itu sendiri. Yani semua ajaran Islam bisa dikembalikan kepada hadis ini. Taib. Lihat ya keagungan kandungan hadis ini. Sekarang kita lihat matanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. 6. Apa itu an-nasihah? An-nasihah dari kata an-nushu, asal maddah nun, shad dan ha. Nun, shad dan ha.
Dan dalam bahasa Arab, susunan kata yang terdiri dari nun, so, dan ha itu memiliki dua makna secara umum. Ada makna yang lain, tapi ini makna yang paling mencocoki dengan makna secara istilah. Yang pertama, an-nushu bermakna asy-syai' al-khalis, sesuatu yang murni, yang murni, yang tidak bercampur dengan yang lain. Ya, misalnya dikatakan oleh orang Arab, nasahtul asal, saya menasihati madu, gitu ya. Nasahtul asal, saya menasihati madu, gitu. Maksudnya adalah apa? Yani saya bersihkan madu ini dari sarangnya. Saya murni hanya ambil madunya, tidak ambil sarangnya, tidak ambil yang lain, dibersihkan pokoknya supaya madu itu yang diperas, yang diambil. Dikatakan nasahtul asal, saya murnikan madu ini dari yang lain yang bukan dari madu tersebut. Nah, ini makna yang pertama secara bahasa. Dan hubungan makna ini secara bahasa, secara istilah, mengapa nasihat dikatakan nasihat? Ya, kenapa? Karena seakan-akan orang yang menyampaikan nasihat itu memurnikan ucapan nasihatnya dari kedengkian, dari kecurangan, ya. Sebagaimana bersihnya madu dari segala hal yang tidak ada yang bukan bagian dari madu. Ya. Karena itulah ini perkara yang penting, ya, menunjukkan bahwa asal nasihat itu ikhlas lillahi ta'ala. Maka kapanpun kamu menasihati saudaramu dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun kamu nasihati, dan kamu ditunggangi dengan niat lain selain, ya, ingin menasihati, maka itu bukanlah nasihat. Niat apapun itu, ya, niat apapun itu. Kenapa? Karena dikatakan bahwa nasihat dikatakan nasihat dikarenakan ucapan orang yang ucapan orang yang menasihati itu murni, tidak tercampur dengan niat apapun kecuali nasihat. Tidak ada niat untuk mencurangi, ya, dengan ucapannya. Ada orang minta nasihat, dia malah kasih nasihat yang kurang bagus, ya. Ada orang minta ini, dia kasih jalan yang lain yang bukan yang paling bagus. Itu gish, tidak memberikan nasihat. Ada orang minta saran, ada 3 pilihan, dia kasih bukan pilihan yang terbaik menurut dia. Ini gish, ini bukan nasihat. Atau tujuan-tujuan yang lain, niat-niat yang lain, ya, menasihati orang untuk beribadah, menasihati orang untuk ini, menasihati orang untuk bertakwa kepada Allah, tapi dia punya niat lain di situ, ya. Maka ini bukanlah nasihat. Walaupun tampilan luarnya dia menasihati, tapi hakikat syariat itu bukanlah nasihat. Itu bukanlah an-nasihat. Baik. Kemudian makna yang kedua secara bahasa terambil dari kata an-nas, ya, an-nashu, ya. 6, yang bermakna al-khiyafah, bermakna menjahit, ya, bermakna apa? Menjahit. Dikatakan nasohar rajulu saubahu, lelaki itu menasihati pakaiannya, yakni menjahitnya, menjahit. Dan tentunya kita sudah tahu secara umum menjahit itu adalah menyatukan dua hal yang terpisah, atau menggabungkan dua hal yang tadinya sama tapi kemudian robek misalnya, kemudian disatukan dengan jahitan. Maka para ulama mengatakan nasihat itu dikatakan nasihat karena seakan-akan orang yang menasihati ini dia berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kebaikan kepada yang dinasihati tersebut. Ya, dengan apa? Dengan cara menutupi apa-apa yang kurang pada orang tersebut. Yang kurang pada orang tersebut. Yani ketika saudaranya terjatuh dalam kesalahan, itu ibarat robekan pada kain. Ya, robekan pada kain. Maka sebagaimana kain itu dijahit, maka ketika dia menasihati saudaranya, niatnya adalah untuk menutupi hal tersebut. Ya, menutupi apa? Menutupi agar perbuatan maksiat dari saudaranya itu berhenti, hilang, tertutupi, dan sekaligus, perhatikan, sekaligus jangan dia umbar kepada orang bahwa si fulan pernah berbuat begini, kemudian saya nasihati dia. Saya yang nasihati dia waktu itu karena dia melakukan ini. Ini bukan nasihat namanya. Kenapa? Kamu bertahukan kepada orang, kamu mengoyak, ya, membuka aib orang kepada aib saudaramu yang kamu nasihati dulunya kepada orang lain. Ya, dan itu berbeda dengan makna nasihat. Nasihat bermakna apa? Menjahit, yakni menutupi, justru menutupi. Karena itulah akan disebutkan nanti dua perkara yang penting dalam nasihat. Yang pertama adalah ikhlas, murni, tidak punya tendensi lain, niat lain kecuali murni untuk menunaikan hak saudaranya dari dirinya. Dan yang kedua adalah tidak menyebarkannya kepada orang lain, memberikan nasihat sembunyi-sembunyi. Ya, ini dua perkara penting dalam an-nasihat. Taib, ini secara bahasa, dan ini menjelaskan kepada kita bahwa para ulama itu tidak ngasal mengambil istilah. Tidak ngasal mengambil istilah, dan semua lafaz-lafaz dalam syariat kita itu semuanya memiliki benang merah dengan makna istilahi.
Afwan, dengan makna lugawi. Dengan makna lugawi. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Taib. Nah, apa itu an-nasihah? Kita sudah sebutkan tadi secara umum ya. Ya, nasihat secara bahasa, dan dari makna secara bahasa kita bisa menyimpulkan apa namanya makna ataupun kandungan nasihat secara istilah. Nah, kata Al-Khattabi rahimahullahu taala, Al-Khattabi rahimahullah dalam menafsirkan an-nasihat, kata beliau, kata Al-Khattabi rahimahullah, an-nasihatu kalimatun jami'ah, maknaha hiyazatul hadzi lil mansuh, hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu. Kata beliau radhiyallahu ta'ala rahimahullah Al-Khattabi, bahwa nasihat itu adalah kalimatun jami'ah. Dia adalah satu kata toh, bukan kalimatain, tapi dia kalimat, satu kata, tapi jami'ah, maknanya melingkup banyak hal. Ya, melingkup banyak hal. Ini sama seperti ibadah. Ibadah kan melingkup banyak hal. Nah, nasihat ini ada satu kata yang jami'ah, yang maknanya itu mencakup banyak perkara. Di mana makna an-nasihat adalah hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu, memberikan bahagian kepada orang yang dinasihati. Yani orang yang dinasihati ini memiliki hak, maka nasihat itu adalah kita memberikan hak dia kepadanya. Kita memberikan hak dia kepadanya. Apa-apa yang berhak dia miliki, kita harus berikan kepadanya. Itu makna nasihat. Apa-apa yang memang milik dia, memang punya dia, memang layak dan berhak untuk dia miliki, maka kita serahkan kepadanya. Itulah nasihat. Kata Al-Khattabi rahimahullahu taala. Ya, maka hakikat dari nasihat secara syariat berdasarkan kalamnya Al-Khattabi di sini, ya, hakikat dari nasihat secara syariat adalah qiyamul abdi bima li ghairihi minal haqq. Qiyamul abdi bima li ghairihi minal haqq. Yani seorang hamba menyerahkan hak orang lain kepada yang memilikinya. Ya, seorang hamba melakukan tugasnya berupa apa? Menyerahkan hak kepada pemiliknya. Itulah nasihat. Ketika ada orang punya ada orang benda, ada orang jatuh barangnya di jalan. Kemudian saya tahu siapa yang punya, saya kembalikan. Ini namanya apa? Ini namanya nasihat. Karena saya mengembalikan hak seorang kepada dirinya. Nah, ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia punya hak. Apa haknya? Haknya seorang muslim dinasihati, diluruskan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-muslim, hakul muslim lil muslimi sitt. Hak seorang muslim dari muslim yang lain ada 5. Di antaranya, idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, maka dia punya hak untuk dinasihati. Ya. Maka di antara bentuk nasihat yang benar adalah meluruskan dia. Meluruskan dia. Ketika ada saudara kita melakukan suatu amalan yang dia kira itu sudah benar, kemudian ternyata itu salah, kemudian kita ajari tata cara yang benar, yang benarnya berwudu itu begini, yang benarnya sholat itu begini caranya. Maka ini apa? Namanya nasihat. Ini namanya nasihat. Kenapa? Karena kita menutupi hal-hal yang kurang dari dirinya. Dan sudah menjadi hak seorang muslim, sebagaimana kalau pada fisiknya ada sesuatu yang cedera, ada yang cedera dari fisiknya, dia terluka atau yang semacamnya, maka hak seorang muslim yang lain adalah datang membantu, menjenguk, menutupi hal tersebut, ya. Maka demikian pula ketika saudaranya melakukan kesalahan dalam beragama, maka dia punya hak untuk dibantu untuk diluruskan. Bantu untuk diluruskan, ya, dibenarkan dan seterusnya. Maka inilah cakupan dari hakikat dari nasihat sebenarnya. Ya. Dan karena ketidakfahaman banyak di antara kaum muslim terhadap nasihat, maka kemudian terjadilah khalal, kerancuan dalam nasihat. Seorang tidak bisa lagi membedakan mana nasihat, mana mencela. Ya, betapa banyak orang-orang di zaman sekarang yang berlindung di balik kata nasihat untuk mencela. Ya. Untuk mencela. Karena itulah kapan nasihat tersebut, ya, yang katanya nasihat disampaikan dengan lafaz celaan, itu bukan nasihat. Dari awalnya itu bukan nasihat. Kenapa? Karena nasihat sudah kita sebutkan tadi, dia nasihat adalah murni, tidak ada tendensi lain. Ya. Kemudian apa? Nasihat itu gunanya untuk mengikat apa-apa yang robek, menyatukan dan menutupi. Ya, bukan dengan direndahkan dan dijatuhkan saudaranya. Itulah hakikat nasihat. Itulah hakikat dari an-nasihat. Jelas ya? Maka harus dibedakan antara an-nasihat dengan at-ta'yir. Ya, nasihat dengan nyinyir. Ya. Dan Ibnu Rajab rahimahullahu taala membuat satu kitab, menulis karya tulis khusus dalam masalah ini, perbedaan antara an-nasihati wa at-ta'yir. Al-farqu baina an-nasihati wa at-ta'yir. Nah, karena banyak orang-orang yang
justru punya ilmu agama namun apa namanya sulit membedakan antara an-nasiha ataupun at-ta'yir. Ya, kebanyakan di antara mereka melegalkan mencela saudaranya, melegalkan ya, menggibahi saudaranya, mengatasnamakan nasihat. Padahal nasihat ini adalah sesuatu yang murni. Ya, nasihat ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nasihat ini adalah Islam seluruhnya. Maka bagaimana bisa kamu apa namanya mengatasnamakan nasihat untuk ucapan kamu yang kotor, ya, merendahkan, mencela, menjatuhkan dan seterusnya. Ya, ini tentunya bentuk penyelewengan dalam syariatul Islam. Bentuk penyelewengan dalam syariatul Islam. Taib. Kata Al-Khattabi rahimahullahu taala, ya, wa yuqalu huwa min wajizil asma'i wa mukhtasiril kalam. Ya, wa mukhtasaril kalam wa annahu laysa fi kalamil arabi kalimatun ajma'a li khairid dunya wal akhirah minhu. Kalau kata Al-Khattabi rahimahullah, para ulama menyatakan bahwa nasihat, kata nasihat ini termasuk lafaz atau termasuk kata yang paling ringkas dan termasuk kata yang paling ya ikhtisar, paling apa namanya paling ringkas, ya. 6. Dan para ulama menyatakan tidak ada satupun dalam bahasa Arab kata yang lebih luas maknanya yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat dibandingkan nasihat. Lihat ya, betapa murninya ini nasihat. Betapa baiknya ini makna nasihat. Betapa dia menghimpun semua kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian ada orang menggunakan kata nasihat untuk mencela orang lain. Ya, kalaupun niatnya ini tapi dengan menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang apa namanya merendahkan orang lain, ya, mengejek dan merendahkan orang lain. Nasihat enggak seperti itu. Nasihat tidak seperti itu. Jelas ya? Ini adalah kata yang murni, yang betul-betul mulia kedudukannya dalam ajaran Islam, yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat, yang berisi pemenuhan hak pemenuhan hak kepada orang lain, ya, yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi, yang gunanya untuk menutupi dan menghentikan keburukan orang lain, keburukan saudaranya, ya, yang disampaikan dengan sembunyi-sembunyi, tidak diumbar, ya, dan seorang tidak punya tendensi lain dalam nasihatnya kecuali lillah, kecuali untuk memberikan kebaikan atau menyerahkan hak orang itu kepada dirinya. Ya, hak orang itu kepada dirinya. Inilah makna dari an-nasiha. Nah, maka ketika kita melihat sesuatu hal yang apa namanya butuh bagi kita untuk bertindak di situ, maka sebelum kita bertindak, ya, ingat baik-baik makna nasihat ini. Ya, hadirkan semua makna nasihat dalam diri kita sebelum kita mulai memberikan saran kepada orang lain, sebelum kita mulai memberikan masukan kepada orang lain, sebelum kita mengkritisi orang lain, sebelum kita ya melakukan hal-hal ya yang sifatnya kepada orang lain. Ya, perhatikan baik-baik semua makna nasihat ini, apakah sudah berkumpul pada diri kita atau belum. Ya, kalau belum, maka tahan. Ya, jangan terkesan memberikan nasihat tapi dia memiliki hal yang lain di belakangnya. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Kata Nabiullah alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dalam riwayat lain, salasan. Beliau mengucapkannya 3 kali. Yani ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Ya, diulangi 3 kali. 1 kali saya sudah menunjukkan urgensi ya dari an-nasihah ini. Apalagi di sini beliau ulangi sampai 3 kali. Ya, menunjukkan betul-betul agama itu hanya dibangun di atas ini. Hanya dibangun di atas an-nasiha. Taib. Karena itulah di antara atau Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata nasiha ini, ya, ini adalah seperti dikatakan di sini mencakup segala hal. Maka tidak terbatas nasihat itu pada memberikan ya nasihat seperti bahasa Indonesia yang mananya sempit. Tapi dia lebih luas dibandingkan itu. Lebih luas dibandingkan itu. Ya, ada orang yang keliru. Ya, dia tidak minta saran, kita benarkan. Dia keliru, walaupun dia tidak minta dibenarkan, kita benarkan. Ya, ada orang lain punya hak sama kita, ya kita kembalikan. Kita pinjam barang ataupun harta, kita kembalikan. Itu hak nasihat. Itu apa? Nasihat, karena itu haknya dia. Itu haknya dia. Dia butuh bantuan, dia tidak minta, ya kita bantu. Kenapa? Karena itu haknya seorang muslim. Itu nasihat. Dia butuh bantuan, dia tidak minta bantuan, kita harus bantu. Itu nasihat. Kenapa? Karena hak seorang muslim adalah dibantu oleh muslim yang lain. Ya. Ada seorang meninggal, kita penuhi, kita selenggarakan jenazahnya. Ya, itu nasihat. Itu apa? An-nasihat. Nah, dan demikian seterusnya. Nah, mengajak orang kepada kebaikan, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dengan semua maratibnya, dari yang sifatnya
apa namanya nasihat biasa, nasihat dengan hikmah, ya, bil hikmah. Kemudian al mau'izatul hasanah, kalimat yang agak tegas tapi tetap sopan, al mau'izatul hasanah. Bahkan wal jidal, ya, wajadilhum billati hi ahsan, bahkan sampai dalam taraf perdebatan kalau memang dibutuhkan dalam agama. Ketika memenuhi semua syarat-syarat perdebatan yang dibolehkan, maka itu juga merupakan bagian dari syariat. Semua bentuk bentuk zajar, bentuk hajar, bentuk tahzir, kemudian memberikan peringatan atau melakukan pendekatan kepada orang lain yang melakukan kemaksiatan, ya, maka itu semua bentuk nasihat. Ada orang-orang yang melakukan maksiat, ketika dijauhi tanpa melunjak, maka didekati, bukan dengan dijauhi, didekati. Ya. Ini bentuk nasihat. Ya, ada orang yang kalau didekati malah merasa tidak berdosa, maka dijauhi kalau memang ada maslahatnya. Ya, kalau memang ada maslahatnya. Ada orang yang melakukan kekeliruan, ya, melakukan kekeliruan, maka kita datangi kemudian memberikan nasihat kepadanya dan seterusnya. Maka nasihat ini mencakup semua ajaran Islam sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Ya. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya ajaran Islam tidak akan tegak tanpa yang namanya nasihat, dengan semua macam-macam nasihat. Di antaranya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits kalau nggak salah Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan pemeluk ajaran Islam ini di atas perahu. Ya, di atas kapal. Ada 2 lantai, ya. Ada dua tingkatan kapal tersebut, satu di bawah, satu di atas. Nah, orang di bawah ini ibarat pelaku maksiat. Orang di atas ini orang yang soleh, ahli ibadah dan semacamnya, orang yang berilmu. Nah, orang yang di bawah setiap kali mau mengambil air, dia harus naik ke atas dulu, ke lantai atas, kemudian ambil air dari atas, kemudian turun lagi. Ya. Akhirnya suatu ketika muncul inisiatif dari orang-orang yang di bawah, mengatakan apa? Wah, kita kalau mau ngambil air lewat di atas nggak sopan gitu, lewatin orang terus, mengganggu orang di atas. Ya, kenapa kita nggak lubangi saja bagian kita? Ini kan kita lebih dekat dengan air di sini. Kita lubangi bagian kita, tidak perlu lagi naik ke atas capek-capek. Dan kita juga nggak mengganggu orang di atas. Ya, maka kata para ulama, fa in amsakuhum najau jami'a. Ya, kalau mereka mencegah orang di bawah untuk melubangi perahu, maka mereka akan selamat seluruhnya. Wa in tarakuhu halaku jami'a. Tapi kalau mereka membiarkan mereka melubangi perahu di bawah itu, maka mereka akan tenggelam semuanya. Bukan hanya di bawah tenggelam, di atas juga. Maka Islam dibangun di atas ini. Nasihat, ya, memberikan perbaikan, ya, kemudian memberikan saran-saran, ya. Tapi tentunya yang sifatnya membangun, bukan justru meruntuhkan. Bukan justru meruntuhkan. Taib. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, qulna liman. Para sahabat bertanya, kami bertanya untuk siapa? Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Ad-dinun nasihah, setelah itu diam. Nah, di sini terdapat salah satu metode pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang alim, ya, ketika dia ingin menyampaikan sesuatu yang suatu materi yang dia ingin sampaikan, maka dia bisa memberikan stimulus dulu, yakni disampaikan dulu sesuatu untuk merangsang nalar mereka agar mereka berpikir lebih jauh tentang masalah ini. Ya, jadi sengaja dikasih kalimat ringkas dulu, ad-dinun nasiha. Ya. Kemudian Nabi SAW menyerahkan pemahaman makna kalimat ini kepada para sahabat. Ya, bagaimana mereka memahaminya? Bagaimana nalar mereka bekerja pada kalimat ini. Dan dia tidak memberikan tambahan penjelasan kecuali setelah ditanya. Ya, kecuali ditanya. Seandainya para sahabat tidak bertanya di ini, Nabi SAW tidak akan melanjutkan sabdanya. Ya, tidak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan nasihat di sini. Nah, maka ini diantara bentuk cara menguji pemahaman seseorang. Yani ketika si murid sudah, misalnya seorang guru yang sudah mengajarkan banyak hal kepadanya, kemudian dia mengatakan kepada muridnya, masalah ini, ya, bagaimana? Coba kamu sebutkan apa yang kamu ketahui tentang masalah ini. Ya, maka di situ dilihat seberapa paham dia dan seberapa banyak ilmu yang diserap selama ini dari apa yang disampaikan oleh si guru tersebut. Dan si guru tidak menyampaikan. Ya, ini kalau ibarat kelas mahasiswa, ya. Kelas mahasiswa cuma guru datang, dosen datang, kasih tugas, kasih materi ini, terus selesai, kerjakan, selesai. Ya, tidak ada lagi penjelasan dari si dosen.
Nah, karena dianggap mereka sudah banyak pengetahuan di jenjang-jenjang sebelumnya, sehingga cukup dikasih ini, kemudian silakan kalian cari dan seterusnya. Ya. Qulna liman qala lillahi ya wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Nah, di sini kata an-nasiha ini juga salah satu hal yang penting yang harus difahami berkenaan dengan nasihat. Jadi nasihat sudah disebutkan tadi, nasihat itu pada hakikatnya adalah, pada dasarnya adalah menyerahkan hak kepada yang punya. Itu hakikat nasihat secara syar'an. Qiyamatul abdi, ya, qiyamul abdi, seorang hamba tegak melaksanakan apa? Memberikan apa? Memberikan hak kepada sahibihi, kepada sahibul hak, kepada mereka yang punya hak. Nah, maka di sini ketika dikatakan nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk aimmatul muslimin, nasihat untuk masyarakat kaum muslimin selain pemerintah, ya, maka ini harus difahami maknanya. Apa maknanya nasihat untuk Allah? Ya, nasihat untuk Allah berarti apa? Kita memberikan kepada Allah apa-apa yang merupakan hak Allah, kan begitu? Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Ini dalam apa namanya? Dalam makna Allah taala mewajibkan itu dari hamba, ya. Ya, bukan berarti Allah punya hak berarti Allah butuh kepada makhluk, enggak. Karena ibadah itu adalah haknya Allah, namun Allah tidak butuh kepada ibadah. Tapi ini mimbab apa namanya? Karena Allah taala mewajibkan mereka sehingga itu seakan-akan menjadi hak Allah taala. Nah, apa haknya Allah dari hamba? Ya beribadah, beriman, ini dan seterusnya. Ya, agar semua manusia menyembah Allah, semua manusia beriman kepada Allah. Maka menasihati Allah, yakni memberikan haknya Allah kepada dirinya, kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kita memberikan hak Allah kepada dirinya? Kita harus tahu dulu apa haknya Allah. Haknya Allah adalah diibadahi oleh manusia. Kalau begitu kita suruh manusia beribadah kepada Allah. Haknya Allah adalah manusia beriman kepadanya, maka kita suruh manusia beriman kepada Allah. Itu nasihat kepada Allah. Tentunya bukan difahami secara zahir, yakni kita menasihati Allah, karena Allah maha kaya dari nasihat, tentunya tidak butuh kepada nasihat. Ya. Maka dengan memahami makna secara syar'an tadi, hakikat dari nasihat yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala, yakni kita memberikan haknya, maka ketika kita katakan kita berikan haknya Allah berupa apa? Dia diibadahi oleh manusia, dia disembah oleh manusia, dia ini oleh semua manusia harus, ya. Maka apa? Bagaimana caranya? Ya kita datangi manusianya, "Hei, kalian harus beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah." Itu cara kita menyerahkan haknya Allah. Demikian pula hak kepada kitab, bukan kitabnya kita nasihati. Nah, sekarang apa haknya kitab? Haknya kitab suci adalah kita beriman kepadanya, manusia beriman kepadanya, manusia mengamalkan isinya. Maka bagaimana caranya menasihati kitab? Yani kita suruh manusia agar mengimani kitab. Kita suruh manusia agar apa? Mengamalkan kitab. Menasihati Rasul sama. Ya, bagaimana cara menasihati Rasul? Bukan Rasul yang dinasihati. Nah, sekarang menasihati Rasul adalah apa? Kita menyerahkan haknya Rasul kepadanya. Apa haknya Rasul? Diimani, diikuti, menyembah kepada Allah dengan caranya, dibenarkan semua kabar-kabarnya oleh semua manusia. Maka cara menasihati Rasul, kita suruh manusia untuk memberikan haknya Rasul, agar haknya Rasul terpenuhi. Kapan haknya Rasul terpenuhi? Maka kita dikatakan menasihati Rasul. Jelas ya? Nah, sampai di sini maknanya seperti itu. Berikutnya untuk aimmatul muslimin wa ammatihim. Apa haknya pemerintah? Ditaati, di ini, di itu, ya, dan seterusnya. Maka kita suruh orang juga menaati pemerintah, dan kita sendiri juga taat kepada pemerintah. Kita datang kepada pemerintah, kita nasihati juga dia. Ya. 6. Wa ammatihim, demikian pula masyarakat umum kaum muslimin selain dari pemerintah. Nah, maka nasihat kepada 5 perkara ini, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin, ini kita bisa bagi menjadi 2 jenis nasihat. Kita bisa bagi menjadi 2 jenis nasihat dari sudut pandang maksud ataupun tujuan dari nasihat tersebut. 6. Dari nasihat kepada 5 perkara ini kita bisa membagi menjadi 2 bagian. Ya, bahwa nasihat itu ada 2 jenis dari sudut pandang maksud ataupun tujuan nasihat. Yang pertama adalah nasihat yang manfaatnya, ya, yang tujuan asalnya itu kembali kepada yang menasihati itu sendiri. Ketika saya memberikan nasihat kepada sesuatu, nah ya, tapi saya memberikan nasihat ini, manfaat nasihat ini kembali kepada saya, bukan kepada dia, kembali kepada sayanya. Ya, ini saya memberikan hak kepada dia, betul, saya berikan berikan hak kepadanya, tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari situ. Manfaatnya justru kembali kepada saya, karena saya memberikan haknya kepada dia, maka saya pun mendapatkan manfaat. Adapun dia tidak dapat manfaat. Jelas sampai sini? Nah,
Ini jenis nasihat yang pertama, yaitu nasihat yang manfaatnya, tujuan asalnya kembali kepada orang yang menasihati, bukan kepada yang dinasihati. Nah, ini untuk tiga yang pertama, lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Ini ketika kita menasihati Allah, kitabnya dan rasulnya, ini tujuan aslinya adalah tujuan asli dan manfaat dari nasihat tersebut adalah kembali kepada kita, bukan kepada Allah, bukan kepada kitab, bukan kepada Rasul. Karena mereka tidak dapatkan manfaat, Allah tidak dapatkan manfaat, kitab tidak dapatkan manfaat, Rasul tidak dapat manfaat. Ya, jadi bukan mereka yang kita nasihati, tapi hakikat manfaat dari nasihat ini kembali kepada kita. Nah, sebagaimana yang kita terangkan tadi, kita suruh orang, diri kita juga kita suruh beriman kepada Allah. Kita suruh orang, diri kita juga beriman kepada Rasul, kepada kitab. Nah, kemudian jenis nasihat yang kedua, yaitu nasihat yang manfaatnya kembali kepada pemberi nasihat dan juga kembali kepada yang dinasihati. Ya, jadi dua arah manfaatnya. Jenis yang kedua dari nasihat yaitu nasihat yang manfaatnya tertuju kepada yang dinasihati dan kepada yang menasihati juga. Ini dua yang terakhir, li'aimmatil muslimin wa ammatihim. Li'aimmatil muslimin wa ammatihim, pemerintah dan masyarakat kaum muslimin secara umum. Baik. Kata Al-Khattabi rahimahullahu taala. Nah, atau kita lihat satu persatu kalimat nasihat ini. Jadi setelah kita pahami ya, jadi di sini ada 5 hal yang dinasihati, tapi jenis nasihatnya terbagi menjadi 2. 3 yang pertama itu nasihatnya, manfaat dari nasihatnya kembali kepada yang menasihati. Sementara 2 yang terakhir, manfaat dari nasihatnya itu kembali kepada yang dinasihati dan juga kepada pemberi nasihat. Nah, selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi, nasihat kepada Allah. Kata Al-Khattabi rahimahullahu taala menjelaskan hakikat makna dari nasihat kepada Allah. Kata beliau, hakikat dari penyandaran nasihat kepada Allah ini hakikatnya kembali kepada hamba sendiri yang menasihati dirinya. Lihat ya, nasihatnya kembali kepada dirinya sendiri yang menasihati dirinya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak butuh kepada nasihat. Ya, tidak butuh kepada nasihat. Nah, sekarang kalau mau dijabarkan bagaimana wujudnya nasihat kepada Allah, sudah masuk semua rukun rukun iman dengan semua cakupannya. Ya. Nah, para ulama menjelaskan. Ya, ini kita bacakan saya secara cepat ya. Sebenarnya hal ini maklum, hal ini saya kira jelas bagi semuanya, cuman butuh diingatkan dan ditambah saja. Ya, sekaligus menunjukkan kepada kita betapa luasnya cakupan hadis ini dan betapa luasnya cakupan hadis ini dan benarnya ucapan An-Nawawi yang kita sebutkan tadi bahwa hadis ini betul-betul cukup untuk mengcover semua ajaran Islam. Tidak butuh 4, 1 tok. Ya. Adapun makna nasihat kepada Allah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menafikan adanya sekutu bagi Allah taala, ya, meninggalkan perbuatan ilhad dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah dengan semua sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan, mensucikan Allah dari semua kekurangan, ya, dan hal-hal yang tidak layak. Kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat, cinta dan benci karena Allah taala, berloyal dan memusuhi, semua dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua nikmat Allah taala dan bersyukur terhadap semua nikmat Allah. Kemudian di antara nasihat kepada Allah adalah berdoa atau mengajak orang kepada semua yang disebutkan di atas. Kita menyuruh orang lain dan mengajarkan semua hal yang di atas tadi kepada orang lain. Kemudian mengikhlaskan dalam dakwah itu, dalam ajakan tersebut ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersih dari semua niat-niat ya yang tidak ikhlas dalam berdakwah. Ini cakupan makna dari nasihat kepada Allah, dan kita sudah lihat tidak ada sesuatu apapun yang berkenaan dengan agama secara umum kecuali masuk di sini, karena inilah intinya nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, summa qala rahimahullahu taala, qala sallallahu alaihi wasallam wa li kitabihi. Nasihat yang kedua setelah Allah Subhanahu wa taala adalah nasihat kepada kepada kitabnya. Setelah itu nasihat kepada Rasul. Didahulukan nasihat kepada kitab, baru nasihat kepada Rasul. Nasihat kepada Rasul di urutan nomor 3. Mengapa? Sebagaimana sudah dijelaskan tadi oleh sebagian ulama, ya, bahwasanya ini kalimat
apa namanya dinun nasihah ini kalau mau dipersempit lagi dari 5 ini dikembalikan kepada satu tok, itu sudah mengcover semuanya, yaitu kepada kitab. Maka beriman kepada kitab ya lebih rukun dan lebih wajib, ya lebih besar kedudukannya, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan iman kepada Rasul. Mengapa? Karena di kitab seluruhnya ada. Di kitab seluruhnya ada. Di dalam kitab menyuruh kita beriman kepada Rasul. Perintah iman kepada Rasul tersebut dalam apa? Dalam kitab. Tersebut dalam Alkitab. Dan tentunya yang dimaksud di sini kitabihi, ya. Yang dimaksud dengan kitabi di sini kata para ulama mufradul mudhaf ta'um ya'um. Isim mufrad tapi dia menjadi mudhaf, ya, ada mudhaf ilaihinya, maka dia bermakna umum. Maka di sini kitab bukan hanya Al-Qur'an tapi juga semua kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, semua kitab suci. Kenapa? Karena bukan hanya Nabi Muhammad bukan hanya Al-Qur'an yang punya hak dari kita, tapi juga kitab-kitab suci yang lain. Kita wajib imani. Makanya adalah rukun iman kepada kitab-kitab. Bukan hanya iman kepada Quran, tapi kitab-kitab suci yang terdahulu kita harus imani juga. Mereka kitab-kitab itu juga punya hak. Jelas sampai sini ya? Maka kitab di urutan nomor 2 setelah Rasul, sebelum Ar-Rasul, karena kitab ini terkandung semua ajaran Islam di sini. Dan perintah beriman kepada Rasul juga terkandung dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian sisi yang lain bahwa perintah taat kepada Rasul terkandung dalam kitab suci masing-masing agama, ya, masing-masing syariat. Ya, kemudian semua kitab suci itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah, laisa bimakhluk, berbeda dengan Rasul yang makhluk. Kitab Allah semuanya ya bukanlah makhluk. Karena semuanya adalah firman Allah Ta'ala, maka disebutkan di urutan nomor 2. Disebutkan di urutan nomor 2. Taib, kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan malaikat? Apakah malaikat tidak punya hak kepada kita? Malaikat juga punya hak kepada kita. Ya, malaikat juga punya hak kepada kita. Cuman imma dia masuk dalam lillahi atau masuk dalam kitabihi. Karena di dalam kitab juga ada perintah untuk beriman kepada para malaikat. Ya. Cuman tidak disebutkan di sini secara langsung, ya. Taib. Wali kitabihi, kepada kitab-kitab suci, ya. Dan secara umum, ya, kita sudah sebutkan bahwasanya bukan hanya Al-Qur'an yang punya hak kepada kita, tapi juga apa? Ya, tapi juga semua, ya, kitab-kitab suci yang lain. Semisal kita wajib mengimani semua kitab suci itu mendatangkan kebaikan, merupakan jalan keselamatan. Kita yakini semua kitab suci itu dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita yakini turun dari Allah. Itu semua hak dari kitab suci terdahulu. Ya. Namun tentunya kita lebih fokus kepada Al-Qur'an yang merupakan kitab suci kita. Walaupun secara asal, secara mana kitabih di sini mencakup semua kitab suci. Taib. Kata beliau, makna menasihati kitab, nasihat kepada kitab. Ya. Maknanya adalah, kata para ulama, makna dari nasihat kepada Allah Ta'ala adalah ayatluhu haqqa tilawatih. Dia membaca kitab suci, yakni Al-Quran dalam hal ini, dengan haqqa tilawatih, khusyu'an, wa tadabburan, wa ri'ayatan. Ya, secara khusyuk, mentadabburi, dan menjaga segala hal yang wajib diperhatikan oleh qurra. Ya, maka orang yang membaca Al-Quran asal-asalan, tidak dengan tajwid yang benar, ya, banyak lahan jali padanya, ya, maka ini tidak menasihati Quran. Di antara bentuk menasihati Quran adalah membacanya dengan bacaan yang benar. Membacanya dengan bacaan yang benar. Kemudian menghalau, melindungi Al-Quran, menghalau dari Al-Quran semua takwil yang menyimpang, ya, semua celaan ataupun kritikan yang mengarah kepada Al-Quran. Kemudian membenarkan semua isi Al-Quran, mengamalkan semua hukum-hukum yang ada di dalamnya. Hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian memperhatikan dengan seksama dan mengambil pelajaran dari semua permisalan dan ilmu yang tersebut dalam Al-Quran. 6. Kemudian mengetahui ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran. Ada disiplin ilmu tersendiri namanya ulumul Quran. Ya, ulum Al-Quran. Bukan hanya berkenaan dengan ilmu tafsir, bukan hanya usul tafsir, tapi ulumul Quran secara umum. Ini mengcover semuanya. Ya, yakni dia mengetahui apa-apa yang dibutuhkan berkenaan dengan Al-Quran. Umum, khusus, nasikh, mansukh, mutlak, muqayyad, zahir, mujmal, dan seterusnya. Ya. Kemudian dia merasa ditegur ketika Al-Quran menegurnya. Dia memikirkan dengan seksama keajaiban yang terdapat dalam Al-Quran.
ya, mengamalkan ayat-ayat yang muhkam dan beriman kepada ayat-ayatnya yang mutasyabih, dan membersihkan Al-Quran dari makna-makna yang tidak layak yang mungkin muncul di benak seorang yang membacanya. Ketika itu tidak layak bagi Allah, tidak layak bagi Al-Quran, maka dinafikan seluruhnya, ya, dinafikan seluruhnya. Nah, kemudian dia tidak ikut berkomentar, tidak terjun dalam menafsirkan Al-Quran kalau memang dia tidak punya piranti yang cukup untuk berkomentar dalam tafsir Al-Quran. Kemudian tidak cukup hanya sampai di situ, dia juga menyeru kepada semua umat manusia untuk melakukan semua apa-apa yang disebutkan di atas tadi berupa memenuhi hak Al-Quran, memenuhi hak Al-Quran. Taib, ini makna apa namanya? Nasihat kepada apa? Nasihat kepada Al-Quran. Tsumma qala rahimahullahu taala wali rasulihi, nasihat kepada Rasul. Bagaimana caranya menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama, dengan membenarkan kerasulannya, mempercayai beliau adalah Rasul, mengimani semua yang beliau bawa, menaati semua perintah dan menjauhi larangan beliau, menolong agama beliau baik ketika beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat, memusuhi orang yang memusuhi beliau, mencintai orang yang mencintai beliau, memuliakan dan membesarkan hak serta menghormati beliau, menghidupkan dan menyebarkan sunnah-sunnah beliau, meluruskan apa-apa yang menyimpang, ya, yakni ketika terjadi penyimpangan pada sunnah, pada pengamalan kaum muslimin terhadap sunnah beliau, menafikan tuduhan yang dialamatkan kepada sunnah beliau, menyebarkan ilmu-ilmu, ya, yang berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertafaqquh terhadap hadis-hadis beliau, dan menahan diri dari berkomentar, ya, pada hal-hal yang dia tidak ketahui berkenaan dengan hadis-hadis beliau. Setelah itu dia ajak orang menuju kepada semua itu, ya, dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut, ya, kemudian apa namanya, menampakkan dan mengagungkan syiar-syiar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memuliakan ahlul hadis, ya, orang-orang yang berkecimpung di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para ulama, ya, kemudian beradab dengan adab-adab, ya, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beradab ketika membaca hadis, sopan ketika membaca hadis, memperlakukan buku-buku hadis para ulama dengan sopan, ya. Kemudian juga mencintai dan menghormati ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau serta istri-istri beliau, ya, menjauhi semua orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama beliau, yakni menjauhi ajarannya dan orang-orang yang memunculkan pemikiran tersebut, sebagaimana sudah berlalu di pembahasan hadis yang kelima. 6. Dan menjauhi orang-orang yang melecehkan ataupun merendahkan para sahabat, serta mengajak orang lain, ya, kepada semua yang disebutkan tadi, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Taib, ini makna nasihat kepada Rasulnya. Kemudian wali aimmatil muslimin, nasihat kepada pemerintah, ya, nasihat kepada pemerintah. Kata Al-Khattabi rahimahullahu taala, di antara nasihat kepada pemerintah, nah, di antara bentuk nasihat kepada pemerintah adalah salat di belakang mereka, berjihad bersama mereka, menyerahkan zakat dan sedekah kepada mereka, yakni kalau mereka yang minta. Nah, kemudian tetap taat kepada mereka dan tidak apa namanya keluar, ya, dari ketaatan kepada mereka dengan pedang, yakni tidak mengkudeta mereka, ya, walaupun muncul dari mereka penyimpangan ataukah apa namanya, ya, pelanggaran dari syariat yang sampai merugikan masyarakatnya sendiri. Nah, itu termasuk nasihat kepada mereka adalah bersabar terhadap semua kezaliman pemerintah dan tidak keluar dari ketaatan kepada mereka. Wa alla yugharru bis-sana'il kadhib. Nah, ini, ya, termasuk nasihat kepada pemerintah, tidak memuji mereka dengan pujian yang dusta, yakni hanya tujuannya untuk menjilat saja. Tujuannya untuk menjilat, membuat mereka tertipu dengan pujian. Tertipu dengan pujian. Ini bukan bentuk nasihat. Ya. 6. Kemudian apa namanya? Mendoakan mereka dengan kebaikan, ya, mendoakan mereka dengan kebaikan. Nah, ini bentuk-bentuk nasihat kepada pemerintah. Menaati mereka, tidak keluar dari ketaatan kepada mereka, melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya amal jama'i seperti salat dan jihad bersama dengan mereka, ya, dan tetap bersabar hatta walaupun mereka menzalimi, ya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, ya. 6. Dan tidak menipu mereka dengan pujian-pujian yang sifatnya dusta, ya, tujuannya untuk menjilat saja atau yang semacamnya. Nah, dan ini hal yang subhanallah di zaman sekarang betul-betul salah satu sunnah yang goribah, salah satu sunnah yang mahjurah di kalangan banyak orang adalah masalah pemerintah ini, ya.
Banyak orang di zaman-zaman dahulu, mungkin di zaman-zaman dahulu ketika belum ada rame-rame seperti sekarang dari kezaliman pemerintah ya dan seterusnya, banyak orang yang masih komitmen dengan masalah ini ya, dengan masalah tidak boleh ini kepada pemerintah, tidak boleh itu kepada pemerintah. Tapi setelah dia rasakan sendiri, itu dulu dia komentar begitu karena mungkin belum merasakannya, belum merasakan kezaliman pemerintah terang-terangan, jelas dan seterusnya. Di zaman dahulu dia masih bisa mengucapkan itu dengan lantang, dengan kita harus bersabar kepada pemerintah, bersabar dengan gangguan dari pemerintah, bersabar dengan ini. Kenapa? Mungkin di zaman itu gangguannya pemerintah belum sampai kepada keluarganya, belum sampai kepada lingkungannya. Ya. Tapi di zaman sekarang, masalah di zaman-zaman belakangan, ketika sudah banyak orang yang merasakan kezaliman pemerintah, sudah sampai ke dalam taraf rumah tangganya sudah terkena. Ya. Dan dia baru lihat betapa hal tersebut kadang masalah itu membahayakan agama. Ya. Dan dia tidak hidup di zamannya Hajjaj bin Yusuf. Di Hajjaj bin Yusuf dia membunuh para ulama. Kezaliman yang luar biasa besar. Ya. Kezaliman di zaman sekarang mungkin tidak ada apa-apanya dari sisi fisik ya. Fisik ataupun dari sisi ini dibandingkan kezaliman Hajjaj bin Yusuf di zaman dulu. Ya. Nah, mungkin orang-orang di zaman sekarang kalau sudah hidup di zamannya Hajjaj bin Yusuf memberontak. Ya. Tapi lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Anas bin Malik ketika itu masih hidup. Kalau beliau seandainya beliau mau menggerakkan kaum muslimin ya untuk menjatuhkan Hajjaj bin Yusuf, beliau adalah sahabat, akan didengarkan oleh semua kaum muslimin. Tapi tidak. Tetap bersabar dengan kezaliman pemerintah. Maka sezalim apapun pemerintah tersebut, kita harus bersabar. Ingat, ketika kezalimannya berkenaan dengan zalim dari sisi fisik, harta kepada kita. Adapun ketika kezalimannya sudah berkenaan dengan sudah membahayakan agama, maka itu tugasnya para ulama. Tugasnya orang-orang tertentu, bukan akar rumput di bawah yang ribut-ribut, bukan. Serahkan kepada para ulama. Ya, sampaikan nasihat, sampaikan teguran kepada sampaikan saran kepada para ulama agar memberikan nasihat kepada pemerintah. Mereka yang akan melakukannya. Ya, karena pemerintah ini ibarat orang ya, kalau ada orang misalnya anaknya salah, ya tetangga kita anaknya salah, kita langsung masuk ke rumahnya orang terus marah-marahi anaknya, itu kan tidak beradab. Ya, bukan yang baik, ada justru bertengkar. Justru bertengkar. Atau ada anak punya orang tua misalnya melakukan kesalahan, kita datang ke rumahnya, pergi nasihati bapaknya di depannya anaknya. Ini juga tidak sopan. Maka pemerintah kurang lebih seperti itu. Dia punya kehormatan yang harus dijaga. Maka tidak layak ada orang-orang bawa kemudian datang memberikan nasihat kepada pemerintah, menjatuhkan wibawanya. Itu hal yang tidak benar. Maka inilah sikap pertengahan. Tidak mengatakan bahwa Ahlus Sunnah membiarkan kezaliman pemerintah, ya utamayo, ya menjilat kepada pemerintah, tidak mau menegur, tidak mau ini, tidak itu. Nah, ini semua merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya, jelas sampai sini. Nah, maka kalau ingin memberikan nasihat, datangi ke istana negara misalnya, atau melalui pihak yang bisa menyampaikannya kepada pemerintah. Ya, diterima atau tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah menunaikan kewajiban kamu berupa memberikan nasihat. Jangan memaksakan. Kemudian turun ke jalan, turun ke ini dan seterusnya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Mencela pemerintah di media sosial, dan yang miris di zaman sekarang ya, orang-orang yang memiliki kalau kita bilang as-safih, orang yang punya banyak uang, ya, orang yang punya banyak harta, di tangannya ada smartphone tapi orangnya tidak smart, ya, tidak paham tentang agama, ikut-ikutan berkomentar di kolom komentar, dipenuhi dengan hujatan pada pemerintah dan seterusnya. Nah, ini bukan tempatnya di situ. Ya, bukan tempatnya jago-jagoan menunjukkan saya juga komen nih, saya juga komentar nih. Bukan di situ tempatnya. Ya, bukan di situ. Di situ tempatnya. Nah, maka ini nasihat kepada pemerintah yang harusnya diperhatikan. Karena itulah dalam menasihati pemerintah, para ulama mengatakan setidaknya ada dua perkara yang harus diperhatikan. Ada dua perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama, menasihati pemerintah dengan hikmah. Menasihati pemerintah dengan hikmah. Nah, dan dalam nasihat ini selayaknya dilakukan dengan dengan secara rahasia. Secara rahasia. Nah, ini yang pertama. Datang melalui perwakilan atau langsung kepadanya, memberikan nasihat dengan hikmah, bukan dengan keluar-keluar di mimbar, di acara-acara berkumpulnya kaum muslimin, sudah bodoh-bodohi pemerintah, sudah kata-katai pemerintah, kemudian dengan seenaknya mengatakan ini kami lakukan karena kami cinta sama pemerintah. Seandainya kami tidak cinta pada pemerintah, kami tidak akan kritik. Ini bohong, gitu. Kan begitu?
Ya. Yani kamu sudah berkuar-kuar merendahkan, menginikan, malah membuat orang tertawa, menertawakan pemerintah. Ya, membuat orang menertawakan pemerintah. Setelah itu kamu mengatakan kami melakukan ini karena cinta kepada pemerintah. Cinta macam apa yang membuat orang lain itu menertawakan orang yang dicintai? Kan begitu. Ini cinta yang dusta. Nah, maka bukan begitu caranya. Nah, jadi yang pertama nasihat dengan hikmah dan dilakukan dengan sir, selayaknya dengan sir. Kemudian yang kedua adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi kalau betul-betul cinta, berdoakan. Seandainya semua masyarakat mendoakan kepada pemerintah, satu saja di antara mereka doanya diterima, itu sudah kebaikan. Ya, miliaran manusia di Indonesia ini, ya, satu saja dari 6 miliar ini, saya nggak tahu berapa sekarang penduduk Indonesia, satu saja dari miliaran manusia di Indonesia mendoakan pemerintah, satu saja di antara mereka diterima, ya, satu saja di antaranya diterima, maka apa? Akan mendatangkan kebaikan luar biasa. Dan kita tidak boleh seuzon kepada Allah. Seberapa buruk sangkaan kita kepada Allah, seburuk apa sih buruk sangkanya kita kepada Allah, sampai-sampai kita berpikir seandainya 6 miliar ini berdoa tidak ada yang dikabulkan semuanya. Seburuk apa sangkaan kita kepada Allah kalau seperti itu? Sangat buruk, kan begitu? Masa nggak ada yang diterima 6 miliar ini semuanya berdoa kepada Allah Ta'ala? Maka kalau memang betul-betul menginginkan kebaikan, doakan pemerintah dengan kebaikan. Karena kata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, dibawakan ucapannya oleh Imam Al-Bukhari di akhir i'tiqad beliau, kata Al-Fudail rahimahullahu ta'ala, law kanat li da'watan mustajabah lam aj'alha illa fi imam. Seandainya saya punya doa mustajabah, saya tidak akan peruntukkan kecuali kepada penguasa. Kenapa? Li'annahu idza salahal imamu aminal bilad wal ibad. Karena kalau pemerintah baik, maka semua rakyat, ya, semua negara dan masyarakatnya semuanya akan aman. Ya. Lihat ya, ini kefakihan yang luar biasa dan salah satu tindakan paling tidak egois yang dimiliki oleh seorang ulama. Karena itulah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala berkomentar tentang doanya Al-Fudail, kata beliau, ya muallimal khair, may yajtari wa ala hadza ghairuk. Wahai sang pengajar kebaikan, ya, ulama ini, ya, siapa yang bisa melakukan ini selain kamu? Yani seandainya kita saja, kita secara individu, seandainya Allah berkata kepada kita, kamu punya doa mustajabah, silakan kamu berdoa, tapi cuma satu, bukan 3, satu toh, apapun yang kamu minta akan dikabulkan. Ya. Maka mungkin yang berpikir, ya, setiap orang mungkin yang pertama kali terpikir adalah orang tua saya, istri saya, anak saya, keluarga besar saya. Itu yang pertama kali dipikirkan. Ya Allah, saya mau kami semua masuk surga. Mungkin itu yang dipikirkan. Ya. Dan pasti akan masuk surga. Seandainya pasti akan masuk surga. Seandainya dia punya doa mustajabah. Tapi lihat Al-Fudail rahimahullahu taala, beliau kalau berdoa, kata beliau, seandainya saya punya doa mustajabah, saya tidak akan peruntukkan untuk keluarga saya. Tapi saya akan peruntukkan untuk pemerintah. Lihat ya, mengorbankan ini seandainya ada doa mustajabah, mengorbankan kepastian masuk surga dirinya, istrinya, keluarganya, orang tuanya, anaknya, dikorbankan kepastian masuk surganya dan diperuntukkan untuk pemerintah. Ini tindakan yang paling tidak egois yang dilakukan oleh seorang ulama. Doa yang paling tidak egois. Makanya lihat, kata Ibnu Mubarak, siapa yang bisa melakukan ini selain engkau? Yani ini tidak bisa dilakukan, tidak mungkin orang berdoa seperti ini kecuali orang yang paling menasihati umat. Orang yang besar nasihatnya kepada umat, ya, tidak egois kepada umatnya. Maka kata beliau, kata Al-Fudail, kalau imam yang baik, kalau pemerintah baik, maka bukan hanya saya yang baik, tapi semua pemerintah, masyarakat dan negara juga akan baik. Tapi kalau saya mendoakan kebaikan untuk keluarga saya sendiri, apa gunanya menjadi satu-satunya keluarga yang baik hidup di negara yang kacau? Apa gunanya? Kan begitu. Mungkin kamu mati masuk surga, tapi hidup dalam keadaan seperti itu apa? Sangat egois, kan begitu. Makanya kata Al-Fudail rahimahullahu taala mengucapkan ucapan seperti ini. Jelas ya? Maka kalau memang menginginkan kebaikan pada pemerintah, semua kaum muslimin, ya, berdoa kepada Allah untuk kebaikan pemerintah. Ya. Saya yakin, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, bahkan walaupun satu saja yang dikabulkan itu sudah cukup. Selama semua doanya berkenaan dengan kebaikan pemerintah, daripada mencak-mencak, marah-marah dan seterusnya. Taib, amar ma'ruf dan nahi munkar tetap ditegakkan, diiringi dengan doa. Ya, bukan berarti berpangku tangan dengan doa saja dan tidak mengingkari apa-apa yang di depan mata. Lah, harus diingkari kemungkaran di depan mata, namun bukan berarti merendahkan, mencela, mencemooh, menertawakan pemerintah dan seterusnya. Diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita tidak mungkin ada seorang muslim bersuudzon kepada Allah kemudian mengatakan jutaan bahkan miliaran kaum muslimin berdoa kemudian tidak ada yang dikabulkan. Nah, tidak ada yang seperti ini. Taib. Kemudian kata Al-Khattabi rahimahullahu taala menegaskan bahwa hukum asal pada kalimat ini li'aimmatil muslimin itu adalah pemerintah.
Kalimat a'immatul muslimin ketika diitlaqkan maka yang dimaksudkan dengannya pemerintah, bukan ulama. Itu hukum asalnya. Ketika dikatakan ulatul umur atau a'immatul muslimin, maka asalnya adalah pemerintah atau yang menggantikannya, semacam gubernur. Semacam apa? Gubernur. Namun kata Al-Khattabi rahimahullahu taala, wa qad yuta'awwalu dzalika 'ala al-a'immatil ladzina hum ulama'uddin. Tapi kata beliau, kalimat a'immatul muslimin ini juga bisa ditakwil. Ya, bisa ditakwil kemudian diarahkan kepada a'immatud-din, pemimpin dalam agama, yaitu ulama agama ini. Ya. Kalau kita masukkan ulama dalam kategori a'immatul muslimin dengan apa namanya? Sisi sudut pandang yang disebutkan oleh Al-Khattabi tadi, maka bagaimana caranya menasihati ulama? Nasihat kepada ulama adalah menerima semua yang mereka riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia periwayat hadis, ya. Mengambil ilmu dari mereka, ya, mengambil ilmu dari mereka, berpendapat dengan pendapat mereka, bertaklid kepada mereka dalam hukum-hukum syariat kita, dan husnuzon kepada mereka. Husnuzon yakni kalaupun pendapat mereka keliru, itu kekeliruannya murni ijtihad, bukan kesengajaan menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini nasihat kepada a'immatul muslimin. Kemudian yang terakhir, wa'ammatihim, nasihat kepada masyarakat kaum muslimin secara umum. Ya, kata para ulama, caranya menasihati kaum muslimin secara umum adalah dengan memberikan petunjuk, pengarahan kepada mereka menuju kebaikan dunia dan akhirat mereka. Membantu mereka dengan ucapan dan perbuatan, menutupi aib-aib dan dosa-dosa mereka, menutupi kekeliruan mereka, ya, menghilangkan atau mencegah mudarat dari mereka, memberikan manfaat kepada mereka, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada mereka sesuai dengan syarat-syarat yang nanti insyaallah akan datang dijelaskan, syarat-syarat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian menghormati orang yang sudah lanjut, yang lebih tua di antara mereka, merahmati orang yang lebih muda usianya di antara mereka, ya. Kemudian selalu mengingatkan mereka dengan mau'izatil hasanah, ya, kalau mereka membutuhkannya. Kemudian tidak berlaku curang kepada mereka, baik pada ucapan maupun perbuatan. Tidak hasad kepada mereka, tidak iri dan dengki kepada mereka. Dia senang kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan sebagaimana dirinya mendapatkan kebaikan. Dia tidak suka kaum muslimin mendapatkan keburukan sebagaimana dia tidak suka kalau dirinya mendapatkan keburukan. Membela mereka dengan membela harta dan kehormatan mereka, ya, tentunya nyawa harta dan kehormatan mereka. Nah, kemudian memotivasi mereka agar berakhlak dengan semua apa namanya? Tafsiran nasihat yang sebutkan di atas tadi, semuanya, ya. Kemudian apa? Menyampaikan kepada mereka, ya, menyampaikan kepada mereka nasihat yang murni, ya, hatta walaupun kadang nasihat itu mendatangkan mudarat pada dirinya sendiri, ya, pada dirinya sendiri. Taib, ini bentuk nasihat kepada ammatihim. Taib. Ini selesai penjelasan mengenai hadis ini. Kemudian sedikit ada tambahan, ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dikatakan bahwa hak kaum muslimin adalah kita nasihati. Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Kalau saudara kalian meminta nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Kalau saudara kalian meminta nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Ini zahir hadisnya menunjukkan apa? Kewajiban memberikan nasihat itu hanya wajib kalau dia yang duluan minta. Karena dikatakan idza stansaha ahadukum akhahu ahadakum atau ahadukum akhahu falyansah lahu. Kalau seorang minta nasihat kepada saudaranya, maka hendaknya diberikan nasihat. Menunjukkan kewajiban memberikan nasihat hanya wajib kalau dia duluan yang minta. Kalau dia tidak minta, maka tidak wajib. Nah, bagaimana mengompromikan hadis itu dengan hadis ini? Hadis ini jelas menunjukkan bahwa wajib memberikan nasihat kepada kaum muslimin, mereka minta atau tidak minta. Imam Nawawi rahimahullah mengompromikan dengan mengatakan bahwasanya yang disebut dalam riwayat Al-Bukhari tadi itu, yang kalau dia minta nasihat maka diberikan nasihat, kewajiban memberikan nasihat, ya, yang tersebut dalam hadis tersebut, yakni kalau berkenaan dengan urusan dunia. Yani kalau urusan dunia dia tidak minta nasihat, maka tidak wajib kita memberikan nasihat. Sunnah hukumnya kita memberikan nasihat dalam urusan dunia kalau dia tidak minta. Tapi kalau dia minta nasihat dalam urusan dunia, maka wajib kita berikan nasihat. Adapun yang tersebut dalam hadis ini, ad-dinun nasiha, nasihat kepada kaum muslimin yang hukumnya wajib, dia minta maupun tidak minta, ini adalah nasihat yang berkenaan dengan agama.
ada seorang melakukan kesalahan, dia minta atau tidak minta untuk dibenarkan, kita wajib untuk benarkan. Nasihat. Jelas ya? Ini perbedaan atau cara mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis riwayat Al-Bukhari tadi. Kemudian masalah yang selanjutnya berkenaan dengan nasihat adalah bahwa nasihat itu adalah fardu kifayah. Nasihat itu adalah apa? Adalah fardu kifayah. 6. Fardu kifayah adalah kapan sudah ada jumlah orang yang cukup melakukan kewajiban itu, maka gugur kewajiban dari yang lain, namun turun ke derajat sunnah. Bukan gugur permintaan secara mutlak, gugur kewajiban tapi turun ke derajat sunnah, tetap dianjurkan. 6. Maka nasihat itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. 6. Kata Ibnu karena itu kapan sudah melakukannya, ya sudah, yang lain gugur. 6. Karena kadang juga diantara sebab orang menolak nasihat karena terlalu banyak yang nasihati. Kadang dia kalau cuma satu orang yang menasihati dia terima, tapi kalau sudah banyak yang ngomong jadi terkesan digurui, akhirnya nolak. Ya, ini sama seperti sekarang orang. Ada orang terjatuh dalam kesalahan, ada satu hal yang menyimpang, 1-2 orang berilmu sudah ngomong, ya sudah, enggak usah ramai ikut-ikutan. Ya, datang akar rumput, datang nge-share postingannya Ustadz, terus ditambah-tambahin nasihat begini dan begitu. Jadi seakan-akan menggurui juga, padahal dia hanya orang di bawah. Nah, enggak usah ramai-ramai. Kalau berkenaan dengan kesalahan seorang yang berilmu, seorang berilmu tergelincir, sudah ada 1-2 orang yang berilmu menasihatinya, maka sudah cukup, enggak usah disinggung-singgung lagi. Sudah menggugurkan kewajiban dari yang lain. Enggak usah yang lainnya sok-sok ikut-ikutan menasihati, men-share, kemudian ini dan itu, ya. Itu adalah hal yang tidak benar. Jelas ya? Maka asalnya adalah fardu kifayah, kapan sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Yani sudah cukup, yang lain enggak usah ikut-ikutan. Apalagi kalau memang dia tidak berhak di situ. Ya, dia berhak saja, tapi kebanyakan orang yang nasihati, kayak kita saja. Ada satu orang nasihati teman kita, datang orang kedua, masya Allah, mereka berarti apa? Care sama saya, dia memberi nasihat saya. Tapi kalau semua orang tahu terus semua kasih nasihat kepada saya, ini jadinya menggurui. Ya, akan muncul ego. Ngapain saya terima dari kalian semuanya? Kan begitu. Maka cukup orang-orang tertentu. Kata Ibnu Battal rahimahullahu taala, nasihat itu adalah kewajiban sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Ya, kalau dia mengetahui bahwa nasihatnya akan diterima. Ini kita akan sebutkan nanti bahwa ini bukan syarat. Bukan syarat menasihati kalau dia tahu nasihatnya akan diterima. Ini bukan syarat. Yani walaupun dia tahu nasihatnya tidak diterima, tetap dia memberikan nasihat. 6. Kemudian apa? Wa amina min nafsihil makruh. Kalau dia merasa aman, kalau dia memberikan nasihat, saya aman, tidak kenapa-kenapa. Tapi fa in khasya ala nafsihi ada fa huwa fi sa'ah. Tapi kalau dia mengetahui kapan saya berikan nasihat, pasti ada resiko buruk yang akan kembali kepada saya. Ada efek samping yang sifatnya keburukan kembali kepada saya kalau saya memberikan nasihat. Maka dalam keadaan seperti ini, kata Al-Khattabi, fahuwa fi sa'ah. Dia punya 2 opsi. Dia berikan nasihat boleh, dia tidak berikan nasihat juga boleh, kalau bisa memberikan mudarat kepada dirinya. Jelas ya? 6. Maka kata para ulama bahwa syarat memberikan nasihat, ya, syarat wajib memberikan nasihat dengan kedua bentuk nasihat di atas tadi adalah dia merasa aman. Ya, kalau dia memberikan nasihat, saya aman, tidak akan ada mudarat yang menimpa diri saya atau harta saya. Itu syaratnya. Yang penting dia merasa aman, tidak ada dampak buruk yang kembali kepada dirinya. Kata para ulama, bukan menjadi syarat dia tahu bahwa nasihatnya akan diterima. Itu bukan syarat. Ya, saya mau memberikan nasihat, tapi saya nggak tahu diterima atau tidak. Itu bukan syarat. Tetap berikan nasihat. Jelas ya? Karena para ulama mengatakan tetap wajib memberikan nasihat amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, walaupun dia tahu nahi mungkarnya tidak akan diterima oleh orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Jelas ya? Sebagaimana tetap dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang kita sudah tahu dia tidak akan menjawab salam kita. Ada orang-orang tertentu misalnya, ya, orang-orang yang katanya kokoh dalam beragama, kalau kita ucapkan salam, yakin dia tidak akan terima salam kita. Maka tetap disunnahkan untuk mengucapkan salam kepadanya. Ya, maka demikian pula nasihat, walaupun kemungkinan besar dia tidak akan terima nasihat kita, tetap kita dianjurkan memberikan nasihat. 6. Kemudian para ulama mengatakan bahwa para ulama as-salaf, ya, kalau mereka menginginkan nasihat kepada seseorang, kalau mereka ingin menasihati seseorang, wa'adhuhu sirron, mereka akan memberikan nasihat secara sir. Ya, hatta qala ba'dhum man wa'adha akhahu sirron fahiya nasiha.
wa man wa'adahu ala ru'usin nasi fa innama wabbakhahu. Kata beliau, kata sebagian ulama, siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya sembunyi-sembunyi, maka itulah nasihat yang sebenarnya. Dan siapa yang memperingati saudaranya di depan publik, maka itu adalah wabbakhahu, hanya menghinakan orang tersebut, bukan memberikan nasihat. Kata Al-Fudail rahimahullahu taala, al-mu'minu yasturu wa yansah wal fajiru yahtaku wa yu'ir. Mukmin itu adalah menutupi kesalahan dan memberikan nasihat. Sementara orang yang fajir, pelaku maksiat itu adalah menyingkap aib saudaranya dan menghina saudaranya tersebut. Nah, ini hal yang penting dalam nasihat, yaitu dilakukan sembunyi-sembunyi, dilakukan secara empat mata. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, enggak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu tidak punya satupun hadis dalam Sahih Bukhari, tidak ada. Dan beliau hanya punya hadis dalam Sahih Muslim, itu pun ini satu-satunya. Hadis ini satu-satunya dalam Sahih Muslim. Hadisnya siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari. 17 hadis yang lain itu di luar Bukhari dan Muslim. Taib wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini. Wal ilmu indallah. Nas'alullah taala ay yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.